Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Josephine Christian Saputra, dari kelas 2 D4 Teknik Informatika A, dengan NRP 3120600008. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu Application Structure. Langsung saja kita masuk ke dalam overview. Aplikasi yaitu menganut pola desain MVC, yaitu Model View Controller. Model adalah merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. View, representasi, masukan keluaran ke atau dari model. Kemudian controller adalah menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi itu juga memiliki entry scripts, yaitu PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Nah, jadi entry scripts ini adalah contohnya dalam PHP adalah index.php. Kemudian application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk menemukan request. Kemudian application merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Modules merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi itu dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modules. Selanjutnya filters merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Dan yang terakhir adalah widgets. Merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur aplikasi gitu. Pertama, kita mengakses entry scripts. Misalnya di PHP tadi adalah index.php. Nah, entry script hanya bisa memanggil application satu kali saja. Kemudian application dapat memanggil application component lebih dari satu atau tidak sama sekali. Kemudian application juga bisa memanggil modul lebih dari satu atau tidak sama sekali. Nah, kemudian modul di sini tandanya adalah dapat memanggil dirinya sendiri sebanyak satu kali atau lebih, atau tidak sama sekali. Kemudian, di sini controller bisa memanggil modul sebanyak satu kali atau lebih, atau tidak sama sekali. Selanjutnya, filter dapat dipanggil oleh controller sebanyak satu kali atau lebih, atau tidak sama sekali. Nah, di sini controller juga membutuhkan view dan model. Controller bisa memanggilnya sebanyak satu kali atau lebih, atau tidak memanggil sama sekali. Kemudian, di sini view dapat memanggil widgets dan juga asset bundle sebanyak satu kali atau lebih, atau tidak memanggil sama sekali. Dan yang terakhir, widget dapat memanggil asset bundle juga. Kemudian lanjut ke entry script. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi itu. Setiap aplikasi baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendefinisikan konstanta global. Kemudian meregister komposer autoloader. Kemudian mengikutsertakan kelas Y. Memuat konfigurasi aplikasi. Membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi. Memanggil fungsi Y base application run untuk memproses permintaan. Nah, di sini terdapat
note atau catatan, selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, itu juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Di sini saya akan menunjukkan letak dari index.php, yaitu di dalam folder web, kemudian index.php. Nah, di sini, dua baris yang pertama ini adalah konstanta globalnya. Kemudian, baris yang ini adalah autoload, yaitu untuk meload modul-modul yang penting. Selanjutnya, di bawahnya ini adalah mengikutsertakan kelas Y. Nah, jadi di sini ada y-nya y.php, yaitu mengikutsertakan kelas Y. Selanjutnya yang bawahnya ini adalah config, yaitu untuk memuat konfigurasi aplikasi. Setelah itu, membuat dan mengonfigurasi instance dari aplikasi. Nah, di code ini adalah yang new, berarti kita membuat konstruktor baru. Lalu, run ini adalah untuk memproses permintaan. Kita lanjut. Nah, ini tadi contohnya adalah seperti ini. Kemudian, application. Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi itu. Setiap aplikasi itu mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui $app. Konfigurasi dari application juga akan dimuat secara bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Kemudian application property. Properti dari aplikasi itu dapat diakses melalui kode seperti ini. Kemudian berikut ini adalah required property dari aplikasi Y, yaitu Y Base Application ID. Adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Digunakan hanya untuk alphanumeric untuk ID. Kemudian Y Base Application Base Path adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Berikut ini adalah beberapa properti lainnya, yaitu Y Base Application Name, yaitu untuk menyimpan nama dari aplikasi. Kemudian Y Base Application Components merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Y-Base Application Modules merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Y-Base Application Default Route adalah untuk menentukan route dari yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan route yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site index. Nah, kemudian maksud site index di sini yaitu adalah default dari Y, yaitu kita bisa mengaksesnya melalui localhost basic web. Selanjutnya, application components. Sebuah aplikasi itu dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database, dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi itu, yaitu DB mengelola hubungan dengan database, error handler menangani error dan exception pada PHP, user menangani autentikasi user, dan lain-lain.
Lanjut kita ke controllers. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respons. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format. Contohnya controller ID, controller.php. Kemudian sebagai contohnya adalah file jurusan controller.php. Merupakan file untuk controller dari ID jurusan. Kemudian controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa actions. Action ID merupakan kata unik dan digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Contohnya adalah action create. Kemudian pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan rute dengan format controller ID /action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui route jurusan /create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui properti default action. Nah, contohnya di sini adalah ini, public default action sama dengan create. Kemudian controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Contohnya ada di controller, mahasiswa controller. Nah, dapat kita lihat bahwa isi di dalam controllernya ini hanya sedikit, hanya beberapa baris kode saja. Selanjutnya, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan atau request seperti HTTP, headers, cookies, request parameter, dan lain-lain. Dapat memanggil methods dari models atau dari komponen lain. Dapat menggunakan views untuk membentuk respons atau keluaran. Seharusnya tidak memproses permintaan data atau request. Pemrosesan ini seharusnya dilakukan dalam models. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mengakses controllernya. Namun, sebelumnya, dengan double action, kita tambahkan kode di file mahasiswa controller.php. Nah, kemudian kita scroll ke atas terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan menambahkan satu baris kode, yaitu public. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjut ke models. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut labels, validation rows, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut
dapat diakses dengan normal atau seperti mengakses array. Di sini contohnya seperti ini. Atribut labels adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan G, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labels-nya secara otomatis. Validasi, yaitu setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasinya adalah jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid, dan lain-lain. Di sini contoh validasinya ada di sini, yaitu nama jurusan, string, maksimalnya 255. Nah, contohnya seperti ini. Proses validasi ini dapat diatur melalui metode rules. Selanjutnya, models best practice. Secara garis besar, sebuah model dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis. Dapat berisi validation rules atau aturan validasi, yaitu untuk memastikan validitas dan integritas data. Dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model atau controller. Seharusnya tidak mengikut-sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Dan yang terakhir, seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Nah, kita masuk ke dalam views. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dengan pertimbangan keamanan, yaitu untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, contohnya gunakan metode yaitu y_helpers/HTML encode untuk menampilkan data teks. Kemudian gunakan metode y_helpers/HTML purifier proses untuk menampilkan data HTML. Sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut ini, yaitu dengan command render, yaitu memanggil view dan menerapkan layout. Kemudian render partial, yaitu memanggil view tanpa layout apapun. Kemudian render ajax, yaitu memanggil view tanpa layout dengan mengikut-sertakan semua JavaScript dan CSS-nya. Biasa digunakan untuk merespon request ajax. Kemudian render file dan render content. Dua metode ini relatif jarang digunakan. Beberapa views yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Contohnya, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Nah, kita masuk ke layouts. Layouts adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi. Secara default, terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi, seperti menu, diletakkan dalam file main.php ini. Sekarang adalah filters. Filters merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Nah, kita lihat kode di samping ini. Akses controller-nya
bisa mengakses create dan update. Nah, di sini access control bisa mengakses create dan update. Kemudian roles-nya adalah untuk semuanya, yaitu bisa untuk admin dan bisa untuk pengguna. Lanjut, built-in filter lain yang cukup berguna adalah HTTP Cache, yaitu untuk mengimplementasikan caching di sisi klien. Kemudian Page Cache, yaitu untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Lanjut ke akses. Aset pada aplikasi Y merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Nah, contohnya file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Kemudian, pada aplikasi itu direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. File .css atau .js tidak secara langsung di-include-kan dalam view. Aset bundles di-include-kan pada view dengan memanggil metode register. Nah, seperti ini. Dengan cara lain, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Y akan mengkopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Di sini terdapat catatan yaitu widget akan secara otomatis menginclude-kan file aset yang dibutuhkannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.